Mas Gita sehat ya? Sehat, Sehat, alhamdulillah. walaupun Arsenal kalah tetap sehat. Itu semua orang ragu mereka bisa lolos ke fase knockout Liga Knockout, Champions. ya. Conte bilang timnya ini nggak memadai buat jadi juara. Tapi Tapi kalau misalnya lihat Rangnick sendiri, Ah. Rangnick juga belum ada catatan membawa. bagus ya. Egonya Ronaldo adalah kan ngatur gitu Masih kan. ada ya. Gegen pressing kan nggak ngatur, siapapun harus sama rata ya. Hai guys, welcome to Bolain. Prediksi kali ini, bareng sama Mas Gita Suwondo. Halo Mas. Halo Tan. Lama ya kita nggak berdua. Nggak berdua, iya lama banget. Biasanya kita setiap 2 minggu sekali kan. Betul. Ini aduh nggak dipanggil-panggil nih. Dipanggil buat yang lain, sekarang Mas Gita maunya sama Nesa. Udah nggak mau sama Intan lagi, bolanya maunya nyarinya tuh yang Ada bisa bulu- terbang-terbang, ada ada bulu-bulunya. Terus lebih imut. Roket, mainannya roket, shuttle jadi dia. Gitu. Tapi secara visual Nesa juga lebih imut ya, badannya lebih kurus, lebih pendek gitu ya, maksudnya lebih kecil, lebih seneng ya lihat Nesa tuh imut-imut banget gitu loh. Emang Intan nggak imut apa? Aku Imut juga. mukanya imut, tapi badannya tuh nggak bisa imut, nggak tahu kenapa. Mas Gita sehat ya? Sehat, Sehat, alhamdulillah. walaupun Arsenal kalah tetap sehat. Itu harus karena kalahnya kan baru 5 kali, masih ada berapa? Masih ada 24 kali kemungkinan kalah lagi. Jadi harus sehat. Jadi harus sehat dulu ya, buat menerima shock-shock Iya, berikutnya ya. betul. Tapi lumayan loh ya kemarin Ya. MU bisa menang lawan Arsenal. Ya trennya bagus ya MU Iya. ya. Terlepas mereka kan kayaknya ini Ole hilang terus Carrick emang diragukan tadinya, Ya. tapi kan 3 pertandingan itu Carrick di semua kompetisi ya. Carrick menang 2 kali, 1 kali imbang. Terus kalau kita bicara Premier League kan yang hebatnya adalah mereka 2 pertandingan lawan klub besar kan. Iya. Klub yang ada, aku harus bilang Arsenal besar loh ini. Karena ada di 5 besar. Ya, jadi 5 besar yang Dan- penting at least kelihatan lah Kelihatan. ada 5 besar. Dan mereka kan secara sejarah ada di Big Six kan selalu ya. Dan jadi keberhasilan United menahan imbang Chelsea sebenarnya yang luar biasa Iya banget. sih, itu unpredictable sih. Unpredictable. Dan kalau ngelihat statistiknya kan jomplang banget ya. Iya. Gimana statistiknya tuh sampai dengan ke 65-35 tapi United bisa nahan imbang Tapi ya dan unggul lebih dulu bahkan. Iya, bahkan. Ya, terus mereka kayak De ngalahin. Gea juga lagi. Ya, De Gea juga perform bagus ya. dan mereka kan artinya apa? Semua orang ragu mereka bisa lolos ke fase knockout Liga Knockout, Champions. ya. Mereka lolos dan ini artinya masuk matchday 6 nanti semua klub Inggris sudah ada di fase knockout Liga Champions. Iya, Artinya iya. kalau bicara City, Chelsea maupun Liverpool kan semua orang sudah memperkirakan lah. Tapi ini United baru pertandingan kelima mereka udah lolos dan akan menjadi juara grup. Ini luar biasa banget. Ini artinya hilangnya Ole ada nilai tambah bahwa akhirnya mereka bisa kembali membuktikan dengan tidak terkalahkannya Carrick sampai saat ini. Sayangnya Carrick juga harus pergi tapi kan katanya penggantinya The Professor. Rangnick yang dianggap apa ya? Gurunya Klopp, gurunya Tuchel. Tapi aku sih bicara guru sebenarnya. Belum tentu guru lebih jago dari murid betul. kan. Banyak guru-guruku kalah sama teman-temanku yang muridnya. Iya benar banget. Tergantung kan, Iya. tergantung. Lagi pula nanti aja deh itu kita bahas nanti ya. Itu nanti dulu deh kita bahas. Ini kan kita nyambung ya dari Arsenal akhirnya harus kalah sama MU 3-2 kan. Betul. Nah ini nih Arsenal karena kalah sama MU, ini jadi memporak-porandakan persaingan yang ada di ke-4 sampai ke-10 ya. Betul, Ini betul. jadi tipis-tipis banget poin-poinnya. Ya ini yang menariknya adalah ini kan masuk bulan Desember, jadwal ketat. Ya. Terus kan kalau kita bicara West Ham kan 2 pertandingan terakhir 1 kalah 1 imbang. Ya. Artinya dari kemungkinan mereka dapat 6 baru dapat 1. Arsenal kan dalam 3 pertandingan terakhir kalah 2 kali. Ya. Kalah dari Liverpool, kalah dari United, kalah menang dari Newcastle. Artinya tren positif 6 kali menang 2 kali imbang dan tidak terkalahkannya si Arteta tuh berakhir gitu. Berakhir Jadi- karena kemarin dari MU lagi ya, berakhir. padahal kan semua Gunners kan beranggapan ini pertama kali mereka masuk lagi zona Champions kalau mereka menang. Karena Ya. di bawah Ole kan United selalu kalah dari Arsenal, bahkan hanya main imbang. Tapi ini membuktikan bahwa United bisa bangkit, Arsenal agak menurun, West Ham jadi agak mandek, Brighton terlepas apapun 4 pertandingan terakhir kan 3 kali imbang, 1 kali kalah. Ya. Jadi ini membuat persaingannya jadi makin seru. Iya, Bukan iya. cuma 3 itu aja, tapi ada Leicester, Ada Spurs. ada Conte kan terlepas apapun belum terkalahkan di Premier League. Iya. Terlepas Conte bilang
timnya ini nggak memadai buat jadi juara. Tapi kan buat masuk ke zona Liga Champions masih mungkin. Liga gitu. Champions masih mungkin. Zona Liga Champions ya masih mungkin Atau karena masih angkanya. Eropa aja. Nggak, maksudnya kita lihat dari angka, oke lah kalau Ya, dari angka ya, mungkin. Cuma ya. kalau dari lihat pesaing-pesaing lainnya mungkin nggak dia ada di Kalau 4 besar. melihat jadwal sampai Desember mereka mungkin ada setidaknya mengejutkan masuk ke posisi 5 dan 6 ya. Artinya poin-poin tipis itu kan nantinya di akhir bulan Mei kan bisa jadi apa ya, persaingan yang sangat ketat sekali buat mereka masuk ke zona Liga Champions gitu. Dan kalau melihat persaingannya West Ham 24 poin, Arsenal 23 poin. Yang urutan ke-10 itu Leicester 19 poin ya. Iya, Jadi Leicester 19. ya, jadi betul. artinya 7 klub ini bedanya hanya 5 poin. Dan, Iya, dan ini dari yang paling atas sampai ya yang paling bawah atas, kan. dan ini sangat memungkinkan sekali terjadi pergantian. Contohnya minggu ini aja. United kan akan main duluan, kemudian Brighton akan main duluan. Iya. Artinya Arsenal yang main terakhir mungkin aja tercecer nanti ke urutan ke-8 atau ke-9. Ini yang membuat secara mental kan mereka harus berusaha untuk naik lagi ke urutan ke-5 dan itu nggak akan gampang karena tekanannya akan sangat tinggi. Kemudian mereka benar-benar harus mendapatkan poin-poin yang baik di minggu ini, pertengahan minggu depan dan nanti weekend depan ya. Iya. Kenapa? Karena ya itu tadi jadwal yang sangat ketat tadi yang membuat 3 pertandingan ke depan ini sebelum memasuki Boxing Day akan sangat menentukan. Tapi kalau kan untuk Arsenal sendiri nih, Mas Gita sebagai fans Arsenal harus objektif ya. Ya, betul. Ini kan Arsenal untuk bisa akhirnya balik ke Champions League lagi itu seberapa besar di musim ini? Aku harus bilang di bawah 50%. Di bawah 50%. Tapi kalau Artinya- masuk ke Eropa, aku yakin 90% mereka akan masuk kembali Oke, ke Eropa. berarti dia bisa ada di urutan 5 atau 6 ya. Dan Eropa itu bukan Conference League ya. Iya. Kita kalau bicara masalah Eropa tuh Europa League kok maksudnya. Jadi bukan maksudku kan Conference ada 3 kasta sekarang nih. Iya. Gara-gara UEFA pengen muterin duitnya, Heeh. ada kasta tertinggi zona Champions. Aku bilang itu di bawah 50% Arsenalnya. Iya. Tapi kita bicara Europa League kemungkinannya 90%. Kemudian yang Eropa pinggir itu yang namanya Yang Conference Conference League, League. ya itu akan lebih besar. Artinya peluang di situ akan lebih besar karena kalau melihat tahun lalu kan di bulan Desember itu Arsenal ada di urutan ke-10 ya, urutan ke-11. Artinya pelan banget mereka baru naik sampai akhirnya mentok di urutan ke-8. Sekarang kan mereka ada di urutan ke-5 dengan tren 8 pertandingan kemarin kan 6 kali menang, 2 kali imbang. Kemudian lawan berikutnya kan Everton dan Southampton yang juga ada di bawah. Dan kalau kita bicara musim lalu kan mereka yang nggak perlu tuh kalah 2 kali dari Wolves, kalah 2 kali dari Everton, kalah 2 kali dari Aston Villa yang di penghujung klasemen itu ada urutannya di bawahnya Arsenal. Jadi itu kekalahan 6 kekalahan yang nggak perlu itu yang membuat mereka ada di Yang urutan nggak perlu ke-8. tapi ternyata terjadi Dan ya. terjadi. Kalau sekarang kan dari 5 kali kalah mereka, yang kalah yang benar-benar unpredictable itu kan lawan Brentford aja. Iya, lawan Yang Brentford lain-lain kan kemarin. memang klub-klub besar ya, Chelsea, Liverpool, City dan United kan. Emang United besar ya? Ya besar dong. Tapi nggak ada tuh di 5 besar. Secara sejarah besar, secara Iya, kelas iya. ML lagi enggak. Secara klasmen lagi enggak ya. Iya, lagi enggak. Tapi Mas Gita kalau ngelihat ini kan ada juga Brighton ya. Brighton mungkin agak sulit ya karena Yap. nanti dia harus ngelawan Spurs sama apa satu lagi? Dia lawan Spurs terus Wolverhampton ya? Lawan Wolves dan lawan Oh Spurs iya, ya. Wolves dan juga Spurs. Iya. Nah, tapi kalau ngelihat Brighton sendiri selama sampai minggu ke sekarang nih, dia punya kans sebesar apa tuh bisa akhirnya nanti akan berkancah di Eropa? Nah, dari 7 klub itu aku yang paling tidak yakin akan Brighton untuk mereka masuk bahkan ke Conference League sekalipun. Oh, justru malah Brighton yang paling gak Iya, yakin. kenapa? Kenapa? Kekuatannya sebenarnya tidak sekuat musim lalu ya. Kemudian lini pertahanan tetap menjadi kunci mereka. Artinya daya serang mereka, daya gedor mereka yang sangat diperlukan untuk mendapatkan 3 poin itu berkurang. Terbukti mereka luar biasa. Ketinggalan 0-2 dari Liverpool, mereka bisa menyamakan kedudukan 2-2. Ya. Tapi setelah itu mereka lawan-lawan tim yang seharusnya mereka dapat 3 poin, mereka nggak dapat. Mereka 3 kali imbang, Itu 1 kenapa kali sih kalah. ya? Ya itu tadi. Biasanya tuh banyak gitu tim-tim yang Iya. kayak ngelawan tim yang sebenarnya dia nggak bisa kalahin tapi justru malah baik-baik aja. Bagian, ya, betul. Ada semacam apa ya? Liverpool unggul 2-0 itu kan yang sangat berbahaya di sepak Iya. bola. Ada semacam mereka tidak fokus kemudian pertahanan Soal itu Liverpool ya. dan itu dimanfaatkan oleh Brighton. Lawan-lawan Brighton berikutnya itu fokus. Itu yang membuat Brighton, dan kalau melihat kan skornya nggak gede, artinya daya serang Brighton ini nggak bagus-bagus amat, Ya. tapi pertahanan mereka bagus. Ini Ya. yang membuat mereka 4 pertandingan sulit kalah, hanya 1 kali kalah. Tapi 3 kali imbang untuk persaingan kan nggak bagus juga 3 Susah, kali imbang. ya. Karena banyak sekali klub yang
hasilnya imbang, ya contohnya Arsenal musim lalu lah, hasil imbangnya tuh banyak banget, jadi yang membuat mereka susah untuk masuk ke 5 besar atau 6 besar gitu. Jadi kalau salah satu tim yang menurut Mas Gita paling possible nih, sampai week sekarang nih, ini sekarang week ke 14 ya, 14. Ini sampai sekarang paling possible untuk bisa nempatin 4 besar, kan kalau 3 atas sudah nggak bisa digeser. Iya, itu Chelsea, susah. City, Liverpool udah bisa. Udah susah, jauh, jangan berangan-angan. Iya, betul. Nah ini siapa yang paling kuat masih sana, kan ada Spurs masih, terus ada MU, Arsenal juga. Kayak aku rasa sih harusnya MU, Arsenal dan juga Spurs jangan sampai nggak ikut inilah ya. Walaupun kayak sekarang Spurs ikutnya yang di kasta yang baru itu nggak pas-pas lah. Aku melihatnya lebih kayak gini. United itu makanya aku selalu bilang Ole stay. Biar nggak ganggu yang lain. Sebenarnya bukan masalah tontonan ya, tapi ini supaya nggak ngeganggu posisi yang lainnya. Iya, kan banyak orang bijaksana bilang gini, seobjektifnya orang, ada sisi subjektifnya juga. Iya dong pasti. Jadi itu mau nggak mau Ole stay, tapi Ole hilang. Jadi tadinya kalau Intan, pertanyaannya Intan, siapa yang paling punya kans untuk masuk zona Liga Champions atau zona Liga Eropa? Aku harus bilang West Ham, Arsenal dan Spurs karena dipegang oleh Conte. Aku melihatnya seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya Rangnick, ini sesuatu yang bisa berubah sama sekali. Akhirnya dia ngacauin gitu ya. Iya, dia ngacauin. Artinya kan secara kualitas sebenarnya United itu di atasnya Spurs. Ya, harusnya. Jadi materi pemain juga kan. Materi pemain juga. Jauh. Jadi dengan kualitasnya Conte mungkin agak sulit, lambat untuk mengangkat Spurs. Tapi dengan kualitasnya Rangnick, dia punya kemampuan untuk mengangkat United. Dan kalau melihat adu strategi dan segala macamnya kan Arteta di bawahnya Rangnick dan juga Conte. Ini yang aku pikir akan sangat berpengaruh terhadap siapa yang akan masuk ke zona Liga Champions. Satu tempat yang memperebutkan zona Liga Champions. Aku harus berpikir bahwa 3 tim ini, tapi kondisinya adalah sekarang United di atas, Spurs, kemudian Arsenal sendiri. Tapi kenapa feeling aku MU ya? Kayaknya MU tuh apa ya, DNA-nya tuh biasanya dia ikut Champions, masuk Champions tuh masuk. Tapi abis itu juga ke Eropa nih. Itu kan tahun lalu kan semua orang bilang gua tuh abis kalah sama Spurs kan United habis. Tapi Ole dengan keterbatasannya dia bisa membawa urutan kedua ya. Sekarang apalagi dengan adanya Rangnick, dan orang bilang salah bawa Ronaldo. Tapi terbukti lawan Arsenal kemarin kan Ronaldo masih punya sejarah. Artinya dia selalu bikin gol ke gawang Arsenal, dibuktiinnya lagi. Sekarang dia dengan 801 Premier League gol ya. Udah. Dan ini gambaran bahwa ya nggak bisa mandang enteng Ronaldo. Mungkin nggak jadi juara, tapi susah jadi juara. Tapi masuk yang namanya Mas, karena ada 3 tim atasnya. 3 tim itu harus kena tsunami baru. Terus. Jadi ya itu tadi. Ya, aku masih berpikir bahwa United yang paling atas untuk ada di posisi 4 besar. 4 besar masih kemungkinannya masih itu besar, ya. kemudian disusul mungkin kalau Conte bisa berbuat sesuatu di transfer window Januari nanti, Conte yang akan masuk, kemudian Arsenal menyusul. Jadi 4, 5, 6-nya tuh milik United, Spurs dan Arsenal. Ini artinya West Ham yang harus hati-hati. Walaupun dari sisi sekarang kan West Ham bagus ya. Ngalahin Liverpool, mereka ada di urutan keempat, tapi 2 pertandingan terakhir gambaran mereka 1 kali kalah, 1 kali imbang. Agak goyang, itu yang membuat aku yakin bahwa klub-klub ujung-ujungnya adalah ke 6 besar itu akan dihuni oleh klub-klub yang itu aja. Tapi surprise nggak sih West Ham tuh bisa jadi salah satu yang cukup kuat untuk persaingan di minimal 6 besar lah. Iya, aku sangat surprise ya. Tadinya malah aku berpikir Everton yang akan masuk. Tapi justru Everton tuh sekarang berapa ya? Di bawah dia ya. 14. Aston Villa tadinya aku berpikir bahwa ini pembelian baru terus ada, tapi kan mereka agak berantakan sekarang masuknya CVG ya agak sedikit, tapi kan nggak gampang dengan kualitas pemain yang biasa-biasa aja gitu. Terus inti kekuatan Aston Villa musim lalu kan itu di Emilio Martinez. Tapi kan itu penjaga gawang, nggak bisa bikin gol. Artinya pertahanan cukup bagus, tapi nggak gambaran bahwa akan konsisten mereka mencatat kemenangan demi kemenangan. Artinya kan mereka bisa ngalahin Arsenal 2 kali, tapi mereka urutan di bawahnya Arsenal justru gitu. Bisa bisa clean sheet tapi nggak bisa ngegolin juga percuma kan. Dan mereka bisanya ngaco-ngacoin urutan 5 besar itu ya. Artinya yang agak lemah pada saat berhadapan dengan mereka bisa mereka kalahin, tapi mereka nggak bisa masuk ke atas juga. Iya, sulit ya. Tapi tadi Mas Gita bilang Conte berhadapan dengan Rangnick, berarti Rangnick ini adalah salah satu yang istilahnya apa ya? Ya namanya guru sih ya, susah ya gurunya yang sekarang lagi merajai Premier League. Cuman ini artinya Conte ini juga masih salah satu
pelatih yang masih dikatakan diraguin juga berarti untuk ngebawa Spurs. Tapi kan kalau dia sebenarnya, kalau kita tahu Conte ini kan udah beberapa kali ngebawa tim yang terpuruk akhirnya jadi juara kan. Kayak waktu itu Inter Milan ya pernah Inter ya. Milan. Siapa lagi? Terus sebelumnya di Premier League kan Chelsea dia bawa ya Chelsea. Bayangin Chelsea kalah di beberapa pertandingan masih dipegang Conte saat itu. Dia rubah strategi dari 4-2-3-1 menjadi 3-4-3 gitu. Waktu itu 3-4-3 belum populer seperti sekarang. Semua orang bilang nekat pakai 3-4-3. Kemudian dua wingbacknya juga bukan wingback yang gampang bertahan ya pada saat itu. Dan terbukti dia jadi juara Chelsea waktu itu. Jadi Conte ini punya banyak strategi di kepalanya untuk bisa mengatasi kegagalan dalam satu pertandingan, dan dengan cepat dia bisa ngerubahnya. Tapi masalahnya saat ini Conte udah harus terima kondisi tim ya, kan. Itu dia nggak bisa milih pemain. Betul. Waktu Chelsea jadi juara kan dia sebenarnya milih pemain. Cuman nggak cepat beradaptasi. Mereka baru bangkit di bulan Oktober, tapi mereka jadi juara saat itu. Langsung ya 13 pertandingan mereka catat kemenangan terus-menerus ya. 39 poin dapat dari 13 pertandingan, membuat mereka nggak kekejar terus. Masuk bulan Januari mereka udah mimpin terus, sempat kalah tapi terus jadi juara. Tapi sekarang kan Spurs, dia sendiri bilang ini tim mediocre. Conte lo bilang mediocre. Mengakui dengan besar hati. Kalau fans kan bilangnya ayam sayur, dia nggak bilang ayam sayur. Mediocre. Jadi artinya mediocre mungkin dibandingkan dengan 6 klub pesaing lainnya untuk mereka bisa masuk ke zona Liga Eropa atau Liga Champions ya. Ini yang aku pikir bahwa Conte harus berjuang dengan membeli pemain nanti di transfer window Januari. Tapi kan keuangan klub juga nggak tinggi-tinggi amat sekarang ya. Iya, terlalu yang bisa beli jor-joran juga kan. Walaupun Spurs nggak dikenal sebagai klub yang pelit, tapi kan bukan klub yang jor-joran ya artinya. Dan ini yang aku pikir juga akan sangat menyulitkan Conte untuk bisa berbuat seperti halnya dia di Inter, seperti halnya dia pada saat di Chelsea nanti. Oke, nah tapi Mas Gita, kalau tadi aku sampai lupa ya mau nanya apa ya. Tapi kalau misalnya lihat Rangnick sendiri, Rangnick juga belum ada catatan membawa. Bagus ya. Dia tuh kan yang hebat pada saat dia dia ada di klub lemah Liga Rusia, berhadapan dengan di Liga Ukraina, berhadapan dengan Dinamo Kiev saat itu yang menjadi penguasa Ukraina. Dia bisa berbuat sesuatu dengan gegenpressingnya, artinya dia bisa mengalahkan Dinamo Kiev. Sejak itu gegenpressing kan jadi, kalau ngelawan tim kuat itu kita pressing aja. Terus. Semua pemain harus mengejar pemain yang pegang bola pada saat mereka kehilangan bola, 2-3 pemain. Itu yang dilakukan oleh Rangnick, terus diajaran ke Klopp, diajaran ke Tuchel. Tapi kan Klopp sendiri butuh 5 tahun buat membawa Liverpool jadi juara. Sama Dortmund dia hanya sampai final, artinya belum jadi juara juga. Itu yang aku juga tidak berpikir bahwa United akan dengan cepat beradaptasi terhadap situasi seperti itu. Pemain-pemain MU ini siapa yang kiranya siap sama strateginya Rangnick? Kan Ronaldo, walaupun ya kita tahu Ronaldo, tapi kan udah umur Mas. Ini kan perlu stamina betul. Ronaldo out of the question kalau aku bilang ya. Kenapa? Itu apa? Artinya susah dia berperan tinggi dalam gegenpressing seperti itu. Kenapa? Satu usia. Satu lagi egonya Ronaldo adalah kan ngatur gitu. Masih kan. Ada ya. Gegenpressing kan nggak ngatur. Siapapun harus sama rata ya. Artinya kalau lihat Liverpool main sekarang, Sadio Mane mundur, Firmino mundur, sebagai penyerang tengah dia mundur. Jota pun yang dulu kalau di Portugal kan Jota kelihatan banget ya minta bola terus, ini mau mundur. Salah jangan dibilang ya, dia bertahan, dia bawa bola sendiri. Nah, belum lihat aku pemain-pemain United yang mau willingly gampang melakukan itu, atau yang paling diledekin orang kali ya. Fred kan paling nggak beres tapi paling gampang diatur mungkin ya. Iya, mungkin maksudnya itu sebenarnya. Iya, artinya gini, pemain yang nggak punya nama justru bisa melakukan itu. Kenapa? Karena dia akhirnya ingin membuktikan kepada si pelatih bahwa ini gue mau lo melakukan strategi lo. Aku nggak yakin bahwa Ronaldo akan mau pasti nantinya, tapi tidak akan dengan cepat melakukan itu. Ya, tapi kemarin tuh si Ronaldo kan sempat dicadangin ya. Tapi nasib Ronaldo nanti ke depannya dengan adanya Rangnick yang butuh pressing yang kencang, yang tinggi kayak gini tuh gimana? Ronaldo kan kontraknya sampai ke tahun 2022 ya. Aku rasa sih masih akan bertahan sampai 2022. Masih akan bertahan sampai 2022. Tapi kalau nggak masuk champion katanya dia mau cabut. Ya iya pastilah. Tapi kan itu yang diperjuangkan United sekarang. Juara susah. Iya. Juara Liga Champions kan masih agak harap-harap dikit lah mereka. Karena undian menentukan, posisi menentukan. Tapi siapa tahu. Tapi nggak yakin juga bahwa mereka akan juara di sana. Artinya harus ada gelar terakhir United itu kan UEFA Europa League di tangannya Jose Mourinho ya. Dengan sepak bola yang negatif waktu itu. Sekarang kan mereka dengan Rangnick pasti sepak bolanya sangat positif. Dan itu yang harus dibuktikan oleh United bahwa
mereka kan dijudge-nya oleh fans maupun musuh-musuhnya mereka, hatersnya mereka kan bukan sekedar main bagus sekarang, main bagus dan harus menang. Itu yang harus dibuktikan. Dan Ronaldo kalau nggak bisa membuktikan itu ya dia cabut pastinya. Pasti cabut ya. Ya. Kemana tuh kira-kira? Portugal balik. Masa ke Liga 1 nggak mungkin juga. Kali aja kita kan butuh gitu Liga 1. Tapi janganlah Ronaldo nanti babak belur lagi. Enggak ya, kalau babak belur di liga bawahnya lagi ya. Iya, bawahnya lagi. Tapi di Liga 1 juga susah juga ya. Klub-klub juga tidak akan mampu ngakomodir keinginannya dia. Ini tuh cuma bener-bener bercandaan ya. Kalau ini nggak bisa diambil serius ya. Gak mungkin Ronaldo kesini Mas Gita. Gak mungkin banget. Portugal masih banyak kok yang itu klub-klub masih. Sporting pasti mau nerima dia. Atau bahkan kalau dia mau balik-balik ke Italia kan kayak Atalanta mungkin aja mau terima dia. Tapi gitu. Ronaldo itu apa ya? Maksudnya pas nggak sih main di Italia? Kok kemarin kayaknya dia di Juventus nggak yang nggak nyetel ya. Tapi kan dia tetap aja ya secara individual dia bisa cetak gol maksudnya. Ya itu dia tuh masalahnya tuh kadang-kadang ya. Secara individual dia tuh bisa bagus, tapi secara tim ya dia enggak kan. Kemarin contohnya aja. Sepertinya Arsenal akan menangin laga itu. Mereka unggul lebih dulu, terlepas kontroversi atau enggak. Tapi kan terus ball possession mereka menang, passing bola mereka menang. Tiba-tiba Ronaldo plung masuk dengan 1 assist, kemudian 1 gol yang bikin mereka unggul 2-1. Terus adalah penalti yang didapat. Jadi ini yang aku pikir bahwa individual talent seperti Ronaldo dibutuhkan oleh United saat ini. Kenapa? Pada saat mentok itu yang dibutuhkan. Karena waktu di tangan Sir Alex Ferguson pun mereka sering ugly win kan. Artinya mereka nggak main bagus, mereka menang dan itu butuh sosok-sosok seperti Ronaldo. Tapi intinya adalah nggak jadi juara ya tetap. Juara itu ada 3 itu yang nggak mungkin lah mereka ya. Tapi siapa yang paling possible di antara 3 ini? Maksudnya menurut Mas Gita kalau possible mungkin possibility-nya masih sama ya. Kalau Mas Gita bilang siapa? Feeling Mas Gita lah. Aku kok berpendapat Chelsea ya. Dari awal aku bilang Chelsea ya. Iya. Kok sama? Aku juga yang ingat nggak yang kita pernah prediksi. Kita prediksi Chelsea, pertama Chelsea kan. Orang kan banyak bilang kok Gunners pegang Chelsea sih. Ya tapi mau nggak mau ya. Secara objektif adalah bahwa memang Chelsea yang paling secara pembelian juga kan. Mereka kan di tangan Lampard pembeliannya oke. Lampard nggak bisa ngeraciknya. Di tangan Tuchel itu diracik dengan sangat baik gitu. Artinya bumbunya jadilah itu, makanannya enak banget gitu kan. Dan sekarang kan Tuchel beli pemain-pemain yang benar-benar dibutuhkan. Artinya real number 9 Lukaku ada di sana. Tapi Lukaku juga belum terlalu ya. Netel banget kan sama Chelsea. Tapi apa Chelsea ada butuh? harapan lah ya. Apa Chelsea butuh number 9 sekarang dengan kemampuan mereka. Walaupun kemarin mereka ketahan imbang oleh United ya. Tapi secara keseluruhan kan Chelsea yang paling baik ininya dan nggak berpikir bahwa ya mungkin neck to neck ya, tapi ya, Chelsea punya kemampuan untuk, aku pikir Chelsea yang paling di atas untuk bisa menjadi juara. Nah untuk City walaupun kita tahu sekarang skuadnya kayaknya nggak sedalam yang sebelumnya ya, karena juga mereka banyak cedera kan. Aku juga Pep itu kan menang berapa kali Premier League ya. Terus yang belum dapat dia menangin kan Liga Champions ya. Konsentrasinya mereka lebih ke Liga Champions kayak. Ya. Karena mereka kan sudah lolos, masih lihat nanti di Februari siapa yang akan jadi lawan mereka. Tapi kalau aku pikir bahwa mereka ini lebih ke arah Liga Champions, ingin menjadi juaranya dibandingkan mereka ngobrol Premier League. Tapi kenapa City itu apa ya, kayak walaupun banyak cedera kan, anggaplah Liverpool ya. Liverpool kalau udah kena badai cedera habis ya. Tapi kalau City kok kenapa dia enggak ya? Maksudnya kayak ya individualnya lebih banyak ya. Secara talenta mereka itu lebih mudah melakukan lebih rata melakukan rotasi. Artinya mereka masih punya Gundogan, mereka masih punya Mahrez di sana. Lini tengah mereka juga ada KDB segala macam. Ada Bernardo Silva di sana. Artinya di depan pun kalau mau dipaksain kan Jesus bisa menjadi pengganti Aguero walaupun tidak senyetel Aguero, tapi setidak-tidaknya bisa. Siapapun bisa cetak gol kan di sana. Di Chelsea apa City. Dan Phil Foden juga ada di sana. Ini artinya memudahkan mereka untuk merotasi pemain dan ya intinya tadi Desember ini kan banyak sekali pertandingannya. Satu tim itu kan bisa sampai 5 sampai 6 pertandingan dan ada yang mepet. Boxing Day 26, 28 udah main lagi. Itu diperlukan rotasi. City dan Chelsea yang aku bilang akan bisa nyetel untuk ini. Aku malah ragu dengan Liverpool ya karena apalagi nanti kalau ada apa tuh Piala Afrika ya. Iya, Piala Afrika. Walaupun nggak tahu ya, Piala Afrika di Kamerun ya. Beberapa negara kan nggak boleh masuk gara-gara ada Omikron ini kan. Nah, itu nggak tahu dibatalkan, ditunda atau gimana itu. Semoga dibatalin. Itu semua klub Inggris pasti ngarepin dibatalin. Bahaya, salah sama Mane. Itu kan memang di Kamerun. Kamerun kan bukan termasuk 11 negara yang Omikron. Tapi kan
penyebaran Omikron cepat kan. Katanya Iya, di Singapura cepet- udah cepet ada. banget. Ya bukan nggak mungkin kan, Kamerun juga akan ada, dan Januari itu kan masih sekitar sebulan lagi. Ya mungkin aja ditunda, dan itu kan akan harapan klub-klub Inggris pasti ditunda itu. Ditunda, mudah-mudahan harapan kita juga fans Liverpool ditunda lah. Ya apalagi kan Liverpool, Arsenal pasti Arsenal. akan terkena dampak ya. Iya, iya. Mungkin yang nggak terkena dampak City ya, karena nggak Ya. terlalu banyak itu pemain. Ya, dan Tapi itu. untung Liverpool punya Jota ya. Ya masih ada Jota ya. Tapi hilangnya Salah kan pasti akan Iya, bicara berasa banyak ya. banget. Kalau bicara Arsenal jangan ditanya, partai hilang segala macam, Ya. itu yang pasti akan sangat berpengaruh terhadap klasemen mereka nantinya gitu. Mas, tapi kalau dari kayak tadi siapa sih di peringkat keempat, lupa aku. West Ham West Ham sekarang ya, kan ya. West Ham, dari West Ham sampai Leicester City sampai peringkat 10. Ini diantara semuanya nih kan bakalan ngadepin jadwal yang padat lagi. Iya, betul. Ya, nantinya ini kan pengaruh sama performa pemain, Iya. terus takutnya juga ada cedera. Yang paling rawan justru siapa nih, Mas? Yang paling rawan aku lihat sih dari 7 klub itu ya. Iya. Aku malah takut Arsenal, nggak takut lagi karena mereka terbukti ya, kompetisi habis international break mereka nggak seperti masalah beberapa tahun yang lalu ya. Ya. Mereka nggak cedera. Kalaupun ada cedera, ya nggak banyak pemain yang cedera. Aku malah lebih mengkhawatirkan seperti Leicester, itu kan skuadnya nggak dalam, jadi Ya. mungkin cederanya tinggi. Brighton juga skuadnya nggak dalam. Akan itu aja. Ya akan itu aja. Ini tadi Januari tadi jangan-jangan akan mengerucut dari 7 itu hanya menjadi 4 sampai 5 tim yang akan bersaing untuk masuk ke 3 tempat yang akan bermain di satu Liga Champions dan juga 2 di Liga Eropa. Gitu. Mas Gita, ini aku masih tertarik ya, kita ngomongin soal Rangnick nih, balik lagi ke dia. Ini Rangnick ini gimana nih menurut Mas Gita, prediksi Mas Gita untuk akan membawahi MU? Kan sekarang sama Carey kan MU udah ya membaik ya. Iya, betul. Membaik. Nanti saat Rangnick yang langsung megang akan gimana nih? Intinya adalah yang memudahkan Rangnick adalah jadwal mereka yang ramah ya sebenarnya ya. Lawan Norwich, lawan Brentford, artinya kan predictable, mereka tanpa Rangnick pun dipegang Ole pun mereka harusnya menang. Ya. Walaupun terakhir melawan Watford mereka kalah ya. Ya, tapi kok dipegang oleh belum bisa ditebak Mas Gita. Iya, mereka benar-benar 7 pertandingan hanya 1 kali menang lawan Iya, Newcastle iya. gitu ya, dan Bisa tiba-tiba menang, bisa tiba-tiba lawan kalah. Tottenham Hotspur. Spurs. Tapi kan banyak yang mengatakan bahwa ya Yang kalau akhirnya dipecat. kalau pengen menang ya lawan Tottenham Hotspur yang Ya. lagi menurun ya. Jadi Rangnick secara strategi MU akan berubah dari sisi permainan. Kemarin lawan Arsenal pun sudah terlihat ya, mungkin ada wejangan dari Rangnick. Artinya mereka mau mengejar pemain yang lagi memegang bola, itu Ya. yang tidak dimiliki oleh United sebelumnya. Tapi dari sisi hasil aku nggak terlalu yakin akan cepat. Kenapa? Karena lawan-lawannya juga akan bergegas ya untuk meninggalkan gitu. Apalagi masuk nanti kalau mereka masuk Januari dan segala macam. Rangnick juga pada saat pegang Leipzig kan di Bundesliga 2 kan 2015-2016 itu. Dia hanya runner up loh, nggak Iya. juara. Artinya di Belum pernah kan? Belum pernah. Bahkan di Bundesliga 2 pun mereka nggak juara. Artinya mereka lolos ke Bundesliga 1 Iya. sebagai runner up bukan sebagai juara. Itu sudah membuktikan Ya, guru sudah tidak bukti. belum tentu lebih baik Iya. daripada muridnya. Secara teori dia Secara emang teori. oke, permainannya bagus, tapi secara hasil belum tentu. Belum. 2018-2019 kan mereka hanya ada di urutan ketiga. Mereka masuk final DFB Pokal pun hanya sebagai runner up, kalah. Jadi ya itu tadi nggak gampang untuk mendapatkan hasil di sepak bola ya, terlepas Iya sih. apapun. Klopp juga kan, Liverpool kan sejak dipegang Klopp kan mainnya jadi berubah kan, Ya. katakan. Tapi mereka baru juara setelah tahun kelima, juara Liga Champions dulu. Terus bahkan mereka masuk final Carabao Cup pun kalah 2 kali ya, Ya. lawan Chelsea dan lawan City saat itu. Jadi ya nggak gampang untuk jadi juara, tapi ya itu tadi target mereka kan sama kayak Arsenal sekarang ya. Gimana caranya masuk dulu ke Eropa. Jangan sampai nasibnya diledekin kayak fansnya Arsenal kemarin kayak nggak main di Eropa. Iya. Ya, aneh gitu kan kalau United nggak main di Eropa. Gitu. Iya emang gak aneh sih. Kemarin Arsenal juga aneh Iya kan. betul. Tapi kan itu udah terlihat trennya ya, sejak ditinggalin oleh Arsene Wenger kan mereka mainnya di Liga Eropa. Ya. Terus lama-lama Liga Eropanya urutan ke bawah. Terus terakhir kan mereka nggak juara apa-apa, ya udah nggak main di Eropa sama sekali. Bahkan Liga Conference pun mereka nggak main. Itu kan artinya jangan sampai terjadi, dan ini tugasnya Rangnick adalah memasukkan United setidaknya masuk ke zona Liga Eropa. Liga Eropa ya, Ya, bukan Liga Conference. France. Bukan Conference League, itu nggak masuk hitungan Eropa ya. Ya tambahan bonus lah. Kalau klub besar kayaknya nggak masuk ya, nggak masuk ya jajaran Liga Eropa.
Spurs bukan klub besar. Spurs terpaksa tuh kayaknya. Tapi Spurs juga nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Yeah. Maksudnya tidak superior itu Yeah. seperti yang dibayangkan di Betul. Conference League. Lebih karena ini ya. Kemarin kan mereka kalah dari apa ya? Murah ya kata. Apa sih klub murah itu? Sumpah itu susah banget nyarinya. Mereka menang 5-0 di pertandingan pertama pada saat main di London, Yeah. tapi mereka kalah pada saat di kandang sendiri. Nggak apa-apa sih kalah gitu, tapi kan kalahnya membuat mereka harus menunggu untuk masuk di pertandingan terakhir. Bayangkan di Liga Conference mereka harus menunggu pertandingan terakhir untuk lolos atau enggak. Yeah. Itu kan agaknya bukan Spurs sama Bukan sekali. Dan Spurs, udah ya. dipegang oleh Conte. Itu yang Conte bilang. Pemainnya bukan nggak punya kualitas, tapi gabungan antara mediocre dan mental yang mediocre. Mental mediocre itu, bayangin Harry Kane kan di Inggris cetak gol terus menerus ya buat tim Dia nasional udah gak Inggris. nyaman kali di Iya Spurs. betul, itu salah satunya adalah seorang striker tumpuan utama gol tidak bermain dengan kenyamanan, itu yang membuat mereka tidak mencetak gol demi gol. Dan Ya. rasa-rasanya aneh, ini tim kan sebenarnya nggak banyak berubah ya, tapi kok hasilnya jauh banget dari, bukan hasil dari di klasemen, hasil di klasemen kan masih mepet-mepet ke Ya, atas, hasil. tapi hasil permainan mereka tidak terlihat sama sekali Iya, gitu. iya, itu dia. Nah, Mas Gita, ini kan kita mau prediksiin ya, next itu akan ada Norwich versus MU. Di minggu depan ya Di itu minggu depan Iya, ya, di minggu depan minggu ini tanggal ya, berarti. 12. 12, oke. Ya. Nah, ini prediksi Mas Gita gimana Norwich sama MU? Ini kesempatan sebenarnya bagi United ya. Mereka kan sudah nanti akan sesudah ini kan mereka lawan Brentford nantinya ya. Tapi terlebih dulu Norwich dan Rangnick yang akan berperan di sini. Norwich tuh peringkat ke Bawah Oh, sekali, udah bawah ya. bawah sekali. Tapi Norwich setidaknya sudah catat 1 kali kemenangan sebelum manajernya dipecat. Dan kemarin dia lawan Newcastle menang imbang 1-1. Itu yang membuat mereka tetap ada di urutan ke-19. Jadi aku pikir tetap ini kesempatan bagi United untuk bisa mendapatkan poin penuh, dan setidaknya dari sisi di mana mereka akan main duluan akan membuat mereka naik ke atas. Jadi prediksinya adalah United harus menang dengan besar di sini untuk bisa mereka mengembalikan kepercayaan diri. Kalau mereka pernah mengalahkan Newcastle dengan 4-2 waktu itu ya. Dengan Ronaldo cetak 2 gol, ini kesempatan bagi Ronaldo juga untuk kembali mencetak gol dan memenangkan laga ini. Oke, menghadapi Norwich. Tapi Ronaldo akan dipasang nggak nih masalahnya? Rasa-rasanya sih nggak yakin bahwa Rangnick akan memasang Ronaldo di pertandingan yang mudah ya. Iya. Kenapa? Karena dia butuh Ronaldo nanti di pertandingan-pertandingan besar. Tapi kalau sampai deadlock pasti Ronaldo akan dipasang di sini. Dan Akan masuk ya? Rasa-rasanya akan masuk ya, karena melihat United sekarang nggak gampang ya mereka mencatat kemenangan mudah di menit-menit awal, dan rasanya Ronaldo akan masuk. Oke, nah terus juga ada ini Mas kita yang agak sulit ya mungkin bagi Brighton, dia harus berhadapan dengan Spurs. Setelah sebelumnya lawan Wolves ya. Iya. Nah, ini Brighton kan itu tadi yang kita bilang kita bicarain di awal, 3 kali menang, 1 kali imbang setelah mereka menahan imbang Liverpool. Spurs kan trennya positif, 3 pertandingan di bawah Conte, 2 kali menang, 1 kali imbang, dengan 1 pertandingan ditunda. Jadi yang bisa mengejar ke 5 besar itu kan Spurs sebenarnya dari sisi poin. Tapi sayangnya mereka ini berhadapan dengan Brighton yang juga sulit dikalahkan. Aku nggak yakin mereka akan menang. Ini pertandingan yang riskan untuk bermain imbang, dengan Brighton kuat di pertahanan. Imbangnya itu dengan gol yang sangat minim sekali, sekitar 1-1 gitulah jadinya. Kira-kira akan segitu ya. Iya, Nah, tapi kalau sampai itu terjadi, ini artinya gimana persaingan di persaingannya antara persaingan akan menguntungkan United karena United mencatat kemenangan. Kemudian Arsenal sendiri kan berhadapan dengan Everton, setelah itu berhadapan dengan Southampton. Itu relatif mudah bagi Arsenal. Yang sulit itu Brighton karena dia berhadapan dengan 2 lawan yang sama beratnya. sama berarti. West Ham juga 1 lawan berat, 1 lawan ringan. Itu yang akan memudahkan West Ham untuk tetap stay ada di urutan keempat. Jadi masuk Boxing Day akan sangat seru adalah bila United yang selama ini ada di urutan ke-7 dan 8 akan merangsek naik ke urutan ke-6 untuk menekan Arsenal dan juga West Ham. Oke, ini berarti kalau dari prediksi Mas Gita, kemungkinan nanti di akhir yang akan masuk 4 besar tetap MU ya. Iya. DNA-nya kayaknya DNA Liga Champions mereka. Kalau melihat skuadnya dengan ditangani oleh seorang pelatih yang punya kualitas seperti Ralf Rangnick. Iya, terus di 67 56. 56. Aku masih berpikir bahwa Arsenal dan juga Spurs Spurs di akan sana. karena apapun Conte ya. Kalau aku lihat sosok Conte itu seseorang yang pemikir. Artinya kalau dia masuk di bulan Maret atau bulan Februari mungkin mentok, tapi dia masuk di bulan November itu bisa menguntungkan dia untuk bisa berbuat sesuatu
di transfer window bulan Januari nanti. Artinya urutan 5-6 aku pikir akan menjadi milik Arteta dan Tetap Conte. Mereka tim Ya. besar itu Jadi berarti ya, dari 6 besar 1 itu sampai 6. tetap akan tim-tim itu lagi. Tim Big Six itu ya. Yes. Nah untuk di Conference League siapa Mas yang paling memungkinkan? Urutan ke-7 ya. Iya. Nah, ini kan akan berubah kalau ada juara FA Cup di luar 6 besar itu ya. Oh iya sih. Ya, artinya misalnya juara FA Cup-nya itu datang dari Brighton misalnya, yang akan di luar 6 besar. Brighton yang akan masuk urutan ke-6 yang masuk ke Conference. Tapi kalau normal sekali, normal aja 6 klub itu yang menjadi salah satunya menjadi juara FA Cup, urutan ke-7-nya ini aku pikir akan datang dari West Ham ya. Dari West Ham. Ya, West Ham terlepas apapun kan poin mereka sudah cukup gede untuk mereka bisa bertahan masuk ada di 7 besar gitu ya. Oke, ini Sayangnya adalah Leicester nggak sehebat Leicester musim lalu ya. Iya. Artinya mereka harus membagi antara Liga Eropa kemudian masuk ke Premier League. Ini yang membuat mereka cedera pemain, tim mereka, squad mereka nggak dalam. Ini yang membuat mereka agak kesulitan sampai masuk bulan Desember ini. Ya sayang banget ya untuk Leicester. Padahal kan kalau lihat squadnya sebenarnya Brendan Rodgers juga kemarin kan dibilang akan menangani United segala macam. Jadi kayak ada iming-iming yang membuat dia nggak terlalu fokus untuk menangani Leicester sejauh ini. Iya Mas Gita. Itu ya jadi prediksi dari Mas Gita. Ini terserah kalau untuk teman-teman gimana prediksinya. Kalau aku juga tetap sih kayaknya juara 1 Chelsea ya. Ya. Kemungkinan. Kita kan udah sering ngomong dari Iya. dulu ya, ini pembeliannya luar biasa. Chelsea deh, juara 1. 2 antara City dan Liverpool. Aku masih berpikir bahwa Liverpool. Ya. Karena Liverpool lebih ngeri. Lebih ngeri nyerang ya. Aku lebih berpikir bahwa City konsentrasinya di Liga Champions. Oh iya. Jadi akan lebih goyah. Cuman 3 City ya, 4 City. mungkin United, 5 Arsenal, 6 Spurs. Berarti Arsenal nggak jadi dong mau ngalahin United? Enggak kayaknya. Siapa tuh yang kalah taruhan tuh? Nggak tahu. Biasanya Coach Justin ya. Oke deh, Mas Gita makasih banyak. Sama-sama, Mas seru Intan. banget. Minggu depan kita ketemu lagi nih guys sama Mas Gita. Kita prediksi apa lagi ya? Next setelah kita pikirin kita akan prediksi apa mungkin lagi. Liga Spanyol, mungkin Liga Italia. Iya, nanti akan kita rotasi terus ya materinya. Yang jelas prediksi bakalan terus hadir seminggu sekali insyaallah di sini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Makasih banyak Mas Gita. Jangan lupa juga Sama-sama. follow Instagram Mas Gita. Next mau ada YouTube-nya juga ya? Ya, mudah-mudahan. Belum mulai ya. insyaallah. Di sini dulu lah ya kita Oke. ya. Makasih Mas Gita. Thank you for Sama-sama. watching.